Iya. Selamat sahabat semua PGSSI ya, baik yang memang sudah member, yang setiap sahabat kita bertemu, senang kita bisa bertemu kembali. Dan bagi mereka yang baru pertama kali bergabung, selamat datang di PGSSI. Kita senang kita boleh sama-sama berkumpul untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat yang telah kita pelajari sepanjang 6 hari yang lalu. Dan akan disimpulkan oleh Pendeta Kuntaraf pada malam hari ini. Baik, kita akan memulai acara ini tentunya dengan mengundang Roh Kudus. Kita akan buka dengan doa, dan doa akan dilayangkan oleh Ibu Florida Nainggolan. Ya, boleh di-unmute. Oke, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena penyertaan Tuhan. Hingga pada saat ini Tuhan kami masih dapat lagi berkumpul walaupun melalui Zoom pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih atas kesehatan yang Tuhan juga berikan kepada kami. Terima kasih Engkau telah mengutus Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf dan Ibu Peggy Iskandar Wawor yang selalu bersemangat mengajak kami untuk bersekutu dengan Tuhan melalui wadah PGSSI ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Saat ini kami masih dapat mengikuti Persatuan Guru Sekolah Sahabat Indonesia yang akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf, yang akan dipandu oleh Ibu Peggy Iskandar Wawor, yang mana pelajaran ini akan kami bawakan ke jemaat kami masing-masing agar kami dapat mempunyai satu ide, satu pemikiran yang boleh menjadikan satu kesatuan dalam pengajaran di jemaat kami masing-masing. Sekolah Sahabat adalah jantung gereja. Oleh sebab itu Tuhan, kami sangat membutuhkan Roh Kudus Tuhan hadir bersama-sama dengan kami saat ini agar kami dapat memusatkan hati dan pikiran kami sepenuhnya dan dapat kami bagikan ke jemaat kami masing-masing. Biarlah kami dimampukan untuk memusatkan pikiran kami pada pelajaran Sabat ini dengan judul Pengantar Kitab Ulangan. Tapi hamba-Mu Tuhan, Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf berlipat ganda agar apa yang dibawakannya menjadi berkat bagi kami semua. Demikian juga memberkati Ibu Peggy Iskandar Wawor yang menjadi moderator saat ini. Terimalah doa dan permohonan kami Tuhan pada saat ini. Kami sampaikan doa ini hanya melalui nama anak-Mu Yesus yang telah mati untuk menebus kami umat-Mu yang berdosa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih doanya Ibu Florida Nainggolan, sungguh sangat menguatkan kita. Baik, kita akan memulai acara kita pada malam hari ini PGSSI, dan seperti biasa saya mau ingatkan kembali selama acara berlangsung mohon posisi mikrofonnya dalam posisi mute ya, jangan ada suara-suara karena ketika Anda mendengarkan rekaman ini kalau ada suara-suara berisik pasti tidak nyaman ya. Dan nanti apabila ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom chat yang ada, dan apabila ingin bertanya langsung boleh klik raise hand, nanti akan dipanggil. Dan pastikan semua pertanyaan ada hubungannya dengan pembahasan pada malam hari ini. Baik, untuk berikutnya saya panggilkan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf, dan yang akan baca ayat Alkitab adalah Saudara Nofri Langitan bersama dengan Ibu Irma Pakasi. Kami persilahkan. Baik, selamat Sabat saudara-saudara sekalian di Indonesia ya. Walaupun masih Jumat pagi di North Carolina. Ya. Selamat hari Jumat, Pendeta. Ya, terima kasih ya. Terima kasih atas doanya. Ini Ibu Florida Nainggolan. Ini ya Florida Nainggolan ya. Bersama dengan Boyke di sana saya lihat wajahnya masih tetap ganteng dan muda ya. Seperti waktu di masa muda. Kita merasa senang untuk mempelajari pelajaran penting ini. Terima kasih juga oleh sebab Irma dengan Nofri yang akan baca Alkitab ya. Terima kasih Ibu
Peggy yang dengan penuh kesetiaan ya, untuk menjadi moderator ya dari sahabat ke sahabat. Oke. Nah, kita akan coba share screen ya dengan ini. Share screen dulu. Oke. Kita tahu bahwa ini adalah satu pelajaran yang baru ya, dan kita merasa senang dengan pelajaran yang sangat penting ini ya. Bagaimana pentingnya itulah yang kita akan coba pelajari sekarang ini ya. Dan kita pelajar pengantar kitab Ulangan. Kita akan mempelajari akan kitab Ulangan. Udah masuk belum, Del? Udah mulai itu. Ya. Kita akan bahas kitab Ulangan untuk sepanjang tahun ini. Nah, pendahuluan. Saudara-saudara bisa memulai dengan beberapa hal. Misalnya, biasa pendahuluan kita mulai dengan latar belakang penulis. Saudara mengetahui penulisnya adalah teman saya, Cliff Goldstein. Kita sama-sama di Sabbath School Department. Dia adalah editor, sementara saya adalah director daripada Sabbath School. Jadi dia adalah orang Yahudi yang pernah ikut sampai mempunyai faham ateis, ya. Tetapi ya, dia bertobat oleh sebuah buku The Great Controversy. Ya. Satu hal yang sangat luar biasa, kemudian akhirnya bisa menjadi pendeta, dan oleh sebab dia adalah seorang penulis, ya, sampai menjadi editor daripada editor daripada Sabbath School. Saya rasa sudah lebih dari 15 tahun ya menjadi editor. Itu Cliff Goldstein ya. Kemudian penuntun guru Sabat juga adalah orang Yahudi, Dokan ya. Ini saya kenal dia oleh waktu kami sama-sama sekolah di Andrews University. Dia dengan bidang teologi ya, sementara saya dalam bidang ministry ya, saya applied teologi ya, sedangkan dia untuk bidang Old Testament ya, bidangnya, jadi yang menulis guru-guru sahabat. Jadi ini orang-orang Yahudi yang sudah menjadi orang Advent dan menjadi orang alat yang sangat ampuh. Saya senang buku-buku daripada Dokan ini oleh sebab ilustrasi-ilustrasinya sangat menarik. Kita harus tahu bahwa ini adalah merupakan satu perpisahan terakhir dan memberikan satu kebenaran rohani. Kemudian mungkin saya bisa singgung lebih lanjut dari slide yang berikut ya. Pesan perpisahan Musa. Kenapa? Setelah 40 tahun dalam perjalanan di padang belantara, Musa tahu dia akan segera mati dan dia memberikan pesan terakhir, dan itulah yang digambarkan di dalam buku Ulangan. Jadi kalau sesuatu pesan yang terakhir menunjukkan sesuatu perkara yang genting, bukan? Ya, sesuatu yang genting, ya, sangat urgent, ya, yang perlu diberikan sebab dia akan mati, ya, sama seperti kalau orang itu mau mati memberikan pesan yang terakhir. Jadi ini adalah satu hal yang sangat penting. Kemudian buku Ulangan, maksud buku Ulangan adalah untuk mengingatkan hal yang terpenting dari pengajaran Tuhan, ya. Jadi dari 4 buku-buku itu yang sebelumnya sudah dituliskan, bahkan dari buku Ayub, sebab Ayub juga ditulis oleh Musa, maka dia mau coba mengambil suatu inti yang terpenting dari itu apa, dan itulah yang digambarkan dalam buku Ulangan. Ya. Jadi ini merupakan satu eksposisi daripada iman orang Israel, ya, seperti buku pustaka agar pemimpin dan umat Israel berada di jalan yang benar. Dia akan meninggal, dia meninggal dengan hati yang senang dan plong, ya, bahwa umat Tuhan sudah tahu apa yang harus mereka ikuti. Kemudian satu hal yang sangat menarik ialah kalau Anda lihat di dalam bagian pendahuluannya, ya, ini terjadi kira-kira 800 tahun ya sesudah penulis buku itu. Kemudian apa yang terjadi, Yosua ya temukan buku, dan buku apa, yaitu buku Ulangan ya, diketemukan di Kabah, dan mereka
terenganga. Kenapa terenganga? Oleh sebab di situ disebutkan tentang berkat dan kutuk, dan mereka ingat masa-masa yang telah di mana mereka mengalami kesukaran seperti kutuk. Kenapa? Sebab mereka sudah mendengarkan hukum Tuhan. Itulah sebabnya ada satu kebangunan rohani masa Raja Yosia. Ya, oleh buku ini diketemukan. Baik. Nah, kemudian ada maafkan ada salah ini cetak, harusnya bisa seorang pembaca membaca buku War and Peace karya daripada Leo Tolstoy. Itu kan Anda lihat di dalam pendahuluan, ya, tebal buku sekitar 1.500, seorang membacanya dalam 3 hari. Jadi saat ditanya apa isinya, isinya mengenai Rusia. Jadi kalau kita melihat kepada buku Ulangan, ya kira-kira apa isinya? Apa kita harus tahu, ya? Jadi buku Ulangan ini kita sebutkan sebagai satu present truth. Itulah judul daripada pembahasan kita, yaitu kebenaran masa kini. Jadi ada yang kita bisa pelajari, ya, yaitu kebenaran masa kini, ya, yaitu di dalam membaca buku Ulangan. Kemudian mengapa pelajaran penting? Sebab kita bisa belajar Tuhan dari sejarah. Kita belajar Tuhan itu kasih dinyatakan di dalam Perjanjian Lama. Kita belajar Tuhan dari perjanjian, ya, the Lord of the Covenant. Kemudian, ya, kita belajar Israel adalah umat perjanjian. Dan jangan lupa, kita juga seperti orang Israel yang sedang dalam perjalanan. Ya. Jadi ini penting sekali untuk mempelajari akan pelajaran ini, adalah satu hal yang sangat penting yang kita akan pelajari. Baik, sekarang apa yang kita bisa pelajari daripada ayat hafalan 1 Yohanes 4 ayat 8, ya, Irma? Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi Allah itu adalah kasih, ya, satu hal yang sangat penting yang kita akan coba pelajari. Nah, kalau kita coba lihat inti daripada pelajaran yang Anda akan berikan, ya, kata-kata pembuka atau tema buku itu apa, ya, kemudian kata-kata lebih awal, maksudnya adalah kata-kata sebelum buku Ulangan, ya. Jadi kita perlu membuat summary, yaitu ringkasan daripada Kejadian, Keluaran, Imamat, dan Bilangan. Oke. Kemudian panggilan untuk belajar. Jadi ini merupakan satu intisari daripada pelajaran tentang pengantar kitab Ulangan ini, ya. Kemudian kita coba lihat. Yang pertama, ya, kita mulai dengan kata-kata pembukaan, ya. Ya, kita perlu mengerti bahwa ini merupakan sesuatu kata-kata perpisahan yang diberikan oleh Musa, ya, kepada Israel. Kemudian kita coba lihat informasi apa yang kita lihat dari pendahuluan buku Ulangan. Ulangan 1 ayat 3. Boleh tolong baca? Ulangan sekarang apa? Nofri, ya? ayat 1 sampai 3. Inilah perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang Sungai Yordan. Maaf. Nofri, tolong matiin yang satunya karena dia mendengar. Ulangan 1 ayat 1 sampai 3. Perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang Sungai Yordan, di padang gurun, di Arabah Laban, Ezerot, dan di Zahab. 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai Kades Barnea, melalui jalan pegunungan Seir. Pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40, berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya demi mereka. Oke. Nah, kalau kita coba lihat di sini, ya, maka ini ada beberapa poin yang sangat penting, ya, kita lihat sebagai suatu hal yang merupakan satu sejarah, ya.
Kenapa? Sebab mereka sudah perjalanan selama 40 tahun. Ya. Kemudian ini merupakan satu pesan yang terakhir. Ya. Bayangkan ini waktu itu umur berapa? Umur 120 tahun saat dia sudah membawa mereka untuk 40 tahun lamanya. Ya. Jadi ini mengandung inti-inti yang sangat penting. Ya. Jadi ini ditujukan dan buku ini ditujukan kepada siapa? Ya, kepada seluruh orang Israel. Satu ekspresi yang menunjukkan kepada seluruh orang Israel yang siap memasuki tanah perjanjian, ya. Dan ini kita tahu bahwa ini adalah satu generasi yang baru, oleh banyak di antara mereka itu yang sudah meninggal, toh, yang tinggalkan Mesir, tetapi kecuali yang masih kecil pada waktu Mesir, ya. Jadi pada waktu inilah ya kita lihat ini seluruh orang Israel yang siap untuk masuk ke Kanaan, ya. Daniel menggunakan kata seluruh orang Israel, berarti mereka orang Israel yang mengembara, yang berada di dekat ataupun jauh. Ya, ada sebenarnya. Tetapi Paulus menggunakan ekspresi ini dalam arti eskatologik yang menunjukkan kepada semua orang percaya yang telah diselamatkan, termasuk Yahudi dan kafir. Semua orang Israel akan diselamatkan. Nah, apa yang dimaksudkan ini adalah orang-orang yang percaya, ya, orang Israel yang telah Tuhan selamatkan, ya, yang menerima Yesus, maka mereka semua akan diselamatkan oleh saat mengenalkan Tuhan Yesus. Jadi kabar bermanfaat kepada kita semua, ya. Ini satu hal yang kita perlu ingat. Kemudian, apakah nama buku Musa yang kelima maksudnya, ya, dalam bahasa Ibrani, ya, itu disebut Devarim atau disebut firman-firman, dan ini adalah firman-firman yang menunjukkan adalah firman daripada Tuhan, ya, nubuat yang datang daripada Tuhan, berbicara mengenai firman Tuhan melalui Nabi Musa, ya. Kemudian dikatakan sebagaimana yang Tuhan berikan kepadanya sebagai perintah untuk mereka. Ya. Jadi ini berasal daripada Tuhan dan Musa adalah yang menjadi pembawa suara daripada Tuhan. Ya. Ini sesuai dengan kata-kata terakhir daripada buku Bilangan yang mengatakan itulah perintah dan peraturan yang diperintahkan Tuhan. Dan buku Bilangan itu sendiri, ya, juga berarti peristiwa, menunjukkan sejarah kudus, pekerjaan untuk keselamatan. Nah, kenapa kita sebut dalam bahasa Inggris Deuteronomy, ya? Berasal dari kata bahasa Latin Deuteronomium, yaitu hukum yang kedua. Jadi ini berbicara oleh sebab waktu mereka mau coba menerjemahkan buku Musa, ya, ke Septuagint, ya, yaitu dalam bahasa Greka, maka terbentur apa ini, ya, buku diberikan nama apa? Akhirnya diberikanlah Deuteronomy, yaitu hukum yang kedua, ya, yaitu sesudah hukum-hukum yang lain. Tetapi kita sebutkan ulangan, ya. Yang dimaksudkan adalah sebetulnya adalah firman-firman yang berasal daripada Tuhan. Baik. Apakah garis besar daripada buku Ulangan? Ya, kita coba lihat, ya, sejarah, ya. Musa mengulangi perjalanan dari orang Israel ke Kanaan, ya. Mengulangi akan hukum Tuhan, ditekankan. Itu cukup banyak waktunya. Ulangan 40 sampai Ulangan 28 dan 68. Jadi membahas hukum Tuhan. Hukum 10 hukum ada di situ, hukum untuk upacara ada, kemudian sampai kepada hukum kesehatan ada, ya, yang kita sudah baca misalnya di dalam buku Imamat pasal 11. Jadi mengulangi akan hukum, menunjukkan bahwa ini adalah satu perkara yang sangat penting. Kemudian undangan untuk menurut hukum Tuhan, ya. Itu Ulangan 28 pasal 28 dan 29, itu undangan menurut hukum Tuhan yang sangat penting sekali. Itulah sebabnya sampai dikatakan kalau kamu akan menurut kamu akan mendapatkan berkat, kalau kamu melanggar kamu akan mendapatkan kutuk dan sebagainya. Kemudian panggilan terakhir untuk memelihara hukum Allah disusul dengan nyanyian Musa dan berkat Musa, kata perpisahan sebelum Musa mati, ya. Jadi kemudian pertanyaan, ya, bisa ditanyakan, mengapa hukum harus diulangi?
Ya, ada beberapa poin yang sangat penting oleh sebab banyak orang yang sudah mati dan jadi generasi baru ini harus diajar lagi dan mereka sudah mau masuk ke Kanaan harus diingatkan kembali akan hukum tersebut. Oke, ini satu hal yang penting. Baik, apakah tema Alkitab yang sangat penting dalam buku Ulangan? Ya. Kita coba lihat Ulangan 6 ayat yang kelima. Ya, Irma. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan. Oke, jadi ini berbicara mengenai masalah kasih, bahkan Yesus sendiri menggunakan kata ini ya di dalam buku misalnya Matius pasal 22 ya, menunjukkan bahwa hukum yang terutama ya kasih kepada Tuhan Allahmu. Jadi ini didapatkan di dalam buku Ulangan. Kemudian konteks daripada penulisan ini, Musa telah membawa orang Israel keluar dari Mesir, mereka harusnya cepat masuk ke Kanaan. Tetapi mereka tidak percaya sampai mereka mengembara untuk 40 tahun di padang belantara. Sekarang mereka siap untuk masuk. Musa mengulangi hukum Allah. Ingat untuk kasih kepada Tuhan, ya, ingat untuk menurut hukum Tuhan, ya. Dan Musa menekankan inti dari hukum dan perjanjiannya adalah ya kasih, hukum perjanjian. Kemudian kalimat Tuhan itu kasih merupakan arti yang dalam dan jelas. Ya, tidak disebut Tuhan mencintai atau Tuhan menyatakan cintanya, Tuhan memanifestasi cintanya, tetapi jangan jelas Tuhan, God is love. Jadi Tuhan itu mencintai. Ya, kita dapat mengerti pemerintahan Allah. Kasih menguasai bumi lebih pasti daripada hukum gravitasi. Ini kan satu perkara yang luar biasa, saudara-saudara. Gravitasi. Jadi kalau misalnya kita ya buku ini jatuh, kan pasti toh. Ya. Jadi ini Newton mengambil dia punya yang mengatakan tentang teori gravitasi oleh sebab dia lihat apel yang jatuh. Padahal itu sudah biasa apa kalau loncat dari atas ke bawah kan jatuh. Jadi itu adalah satu perkara yang pasti. Kemudian dikatakan bahwa demikianlah kasih itu ya sama seperti pasti ya. Artinya hukum gravitasi ya bahkan lebih pasti daripada hukum gravitasi. Luar biasa sekali saudara-saudara untuk kita nyatakan. Oke. Namun kasih tidak dapat dipaksakan. Tuhan tidak bisa memaksakan kasih-Nya. Kemudian, prinsip dasar daripada perjanjian Tuhan adalah kasih. Kata kasih sering muncul dalam buku Ulangan. Bukan hanya kasih Allah untuk umat-Nya, disebutkan ayat di sini, tetapi juga kasih Israel. Waktu sambutan kepada kasih Allah. Dalam buku Ulangan, kasih Allah bukan sesuatu yang digambarkan secara emosi sentimental. Seperti orang-orang muda kan, wah ya I love, dan sebagainya. Tetapi ya kasih yang dinyatakan dengan penuh intensitas, autentik, sifat kasih yang tidak terhingga. Jadi oleh sebab kasih ini, Allah menciptakan langit dan bumi, Tuhan juga memasuki area peristiwa kemanusiaan dan menyelamatkan manusia, ya. Jadi dia terlibat di dalam segala macam peristiwa atau era manusia. Kemudian sebagai sambutan kepada kasih Allah kita patut untuk mengasihi. Kemudian kita bicara kalau lihat Ulangan 6 ayat 5 dan diteruskan tentang sampai harus mengajarkan tentang hukum Tuhan kepada anggota keluarga ya pada saat berjalan, berdiri, waktu tidur dan sebagainya, menjadi selalu harus mengingatkan itu kasih. Baik. Jadi implikasi daripada kasih ini adalah apa? Kita harus ingat kepada Allah, kemudian kita mendengar akan Dia dan menurut perintahnya, kemudian takut akan Dia, dan juga melayani Dia. Jadi ini semua ada di dalam buku Ulangan. Kita lihat kepada ayat-ayat di dalam ini, kita tidak cukup waktu membacanya satu persatu, tetapi kalau kita mengasihi, maka ya ingatkan Allah, mendengarkan Dia, ya. Kemudian takut akan Dia, kemudian melayani Dia. Jadi kasih adalah merupakan suatu sambutan kepada kasih Tuhan.
ini adalah satu perkara yang sangat penting. Baik. Nah, jadi pelajaran daripada buku Ulangan, Tuhan adalah Allah dari sejarah. Ya. Tuhan dari kasih sayang. Ya. Tuhan dari perjanjian. Dan juga ya Israel adalah umat Tuhan. Ya. Kita adalah umat Tuhan. Kemudian tujuan ya, jangan daripada hukum, oleh sebab ditekankan tentang hukum, jangan lupa hukum itu tujuannya apa? Melindungi hubungan, ya, relationship, melindungi masyarakat. Misalnya hukum ketujuh, untuk apa? Untuk memelihara hubungan keluarga. Apa yang terjadi kalau terjadi suatu pelanggaran atas hukum yang ketujuh, maka hubungan itu terganggu. Ya, bila semua pelihara hukum Allah, masyarakat itu aman. Jadi tujuan daripada hukum adalah for the protection of the people, of the society, of the family. Ya, jadi sangat penting sekali hukum dibutuhkan untuk melindungi suatu hubungan kemanusiaan ataupun masyarakat. Oke, nah sekarang kita mulai kepada bagian kedua. Ya, ini kisah daripada buku yang kita pelajari daripada buku Musa itu adalah kisah untuk sekitar 2.600 tahun lamanya. Ya. Jadi itu adalah satu kisah sejarah, oke? Kisah sejarah yang 2.600 tahun. Kenapa 2.600 tahun? Mulainya penciptaan, ya, 6.000 tahun yang lalu. Kemudian mereka keluar dari negeri Mesir itu tahun 1445, ya. Kemudian waktu itu di 40 tahun kemudian, ya, nah, itu adalah 1405 pada saat buku ini ditulis, ya. Jadi dan diberikan pada orang Israel. Nah, jadi bagaimana Musa mengetahui akan semua informasi dari berbagai macam generasi sebelumnya, ya. Misalnya kita coba lihat dari Ulangan 18 ayat 15 sampai 18. Ulangan 18 ayat 15 sampai 18. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan, Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan, tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan, Allahmu. Di Gunung Horeb, pada hari perkumpulan, dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan, Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Oke, thank you. Nah, kita coba lihat kenapa sampai pertanyaannya tadi adalah bagaimana dia bisa mengetahui, ya. Ini kan tahun 1405 atau sebelumnya waktu keluar 1400, ya, 45. Nah, bagaimana dia tahu tentang kejadian? Dia tahu tentang Abraham, tentang Nuh dan sebagainya. Oleh sebab dia adalah seorang nabi, ya. Kemudian kita coba lihat dua ayat yang lain, yaitu Yeremia 1 ya ayat 9 dan 2 Samuel 23 ayat 3, ayat yang kedua. Irma. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Oke. Nah, kita coba lihat kenapa seorang itu bisa menuliskan akan hal-hal yang terjadi, oleh sebab dia sebagai seorang nabi dituntun oleh Roh Tuhan. Sama seperti Yeremia, ya. Yeremia kan dia seorang muda yang dikatakan saya tidak sanggup untuk berbicara. Nah, Musa juga katakan bahwa dia tidak sanggup untuk berbicara. Jadi mereka itu orang-orang yang dipanggil Tuhan sering merasa tidak layak, ya. Nah, tetapi Tuhan dikatakan aku menaruh perkataanku ke dalam mulutmu, ya, dan akhirnya Yeremia betul-betul menjadi seorang nabi yang berkuasa, ya, yang sangat powerful, ya.
Begitu juga Musa, ya, luar biasa sekali. Jadi oleh sebab khayal yang datang daripada Tuhan, sampai dia bisa menuliskan dan bisa mengabarkan akan perkara yang sangat penting sekali. Baik, nah sekarang kita masuk kepada beberapa perkara yang terjadi, oke, ya, dalam ringkasan daripada buku Kejadian. Misalnya Kejadian 5 ayat 15 dan 17. Mengapa Tuhan menciptakan orang tua kita pertama dengan hak memilih? Bukankah satu hal yang berbahaya, apalagi setan datang untuk menipu? Ya. Baik, Kejadian 2 ayat 15 dan sampai 17, ya, Nofri. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Oke, kenapa Tuhan memberikan pilihan? Sebab kasih tidak bisa dipaksakan, ya. Kasih itu adalah pilihan, kita perlu diuji. Tanpa ujian tidak ada personality. Tanpa ada personality tidak hidup tidak ada artinya. Makanya hak memilih itu Tuhan berikan kepada manusia. Ini adalah sesuatu perkara yang Tuhan tidak akan ambil dari kita, yaitu kesanggupan untuk memilih. Nah sekarang Tuhan memberikan pilihan. Oke, kita sudah lihat ini. Kemudian peristiwa apa yang terjadi dalam buku Kejadian? Peristiwa apa lagi yang terjadi dalam buku Kejadian? Sebab itu kan buku-buku sebelum Ulangan. Kejatuhan, air bah, penyebaran bahasa, panggilan kepada Abraham. Anda lihat di dalam pelajaran kita, ya, ada disebutkan di sana. Sekarang Anda boleh tanyakan, ya, kepada anggota kelas, ringkaskan buku Kejadian dalam satu kalimat. Kira-kira apa? Ringkaskan buku Kejadian dalam satu kalimat. Jadi ini Anda tanyakan kepada anggota kelas. Jadi supaya ada partisipasi, ya. Beberapa poin dikatakan, misalnya hukum gravitasi, ya, ringkasan buku Kejadian, pentingnya pengenalan hukum sebab dan akibat. Hukum gravitasi, loncat dari atap akan patah kaki ataupun celaka. Demikian juga dengan hukum Tuhan. Melanggar hukum Tuhan akan menyebabkan terganggunya kebahagiaan manusia. Ya. Sebab kasih Tuhan menciptakan langit dan bumi, tetapi manusia harus mati sebagai akibat pilihannya. Namun Tuhan menjangkau manusia. Ya. Baik, sekarang kita adalah keturunan Abraham rohani yang dapatkan berkat melalui Yesus, ya, atau penciptaan, kejatuhan, dan rencana keselamatan. Jadi itu adalah sesuatu ringkasan yang pendek daripada buku Kejadian. Penciptaan, kejatuhan, dan rencana keselamatan. Tetapi diharapkan saudara-saudara bisa meminta partisipasi anggota kelas, ya, coba mereka memikirkan supaya mereka diingatkan apa yang terjadi dalam buku Kejadian. Nah, sekarang kita masuk kepada Keluaran. Peristiwa tragis apa yang terjadi mengenai perubahan kepemimpinan di Mesir, Keluaran 1 ayat 8. Firman. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Ya, siapa yang tidak mengenal Yesus? Ini adalah generasi daripada raja-raja Mesir. Sebelum waktu masa Yusuf, maka yang jadi Firaun itu adalah dari kelompok Heksos namanya, ya, dari atas, ya. Kemudian yang menduduki Mesir, tetapi akhirnya sudah tidak lagi. Kemudian muncullah raja-raja dari Mesir itu sendiri, dan mereka tidak mengenal akan Yusuf. Artinya sebab ini terjadi berapa 400 tahun kemudian. Jadi apa yang terjadi di sini ialah bahwa mereka menjadi budak dan sebagainya, kerja keras. Kemudian Tuhan memanggil Musa, oleh Anda mengetahui inti sarinya, jadi kita tidak perlu baca kembali, ya, tetapi Anda bisa dapatkan PowerPoint-nya. Ini panggilan Tuhan kepada Musa, oke. Kemudian Keluaran, apakah rencana Tuhan untuk umatnya yang dibebaskan dengan kuasanya dan selamat oleh sebab kasih karunia. Ini rencana Tuhan kepada Israel. Keluaran 19 ayat 4 sampai 6. Oke, Nofri boleh tolong baca.
Kamu sendiri telah melihat apa pada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Oke, jadi ini adalah satu rencana daripada Tuhan, ya. Kemudian kita lihat buku yang lain yang kita lihat dalam buku Keluaran, misalnya perintah untuk membangun bait Allah, ya. Kemudian kejatuhan mereka. Jadi ini bicara tentang sejarah. Berikan ringkasan kitab Keluaran dalam satu kalimat. Kira-kira ada bisa mengundang mereka untuk memberikan ringkasannya. Umat Israel keluar dari Mesir dengan iman, menyeberangi laut dengan iman, hidup di padang belantara dengan iman, dan hanya dengan iman mereka bisa masuk ke Kanaan dan menurut hukum Allah. Tuhan mau jadikan mereka untuk umat yang kudus, kerajaan imam. Ya, Tuhan setia dengan perjanjiannya, namun mereka gagal. Ya, itu satu kalimat yang panjang. Atau penciptaan satu bangsa untuk jadi alat bagi Tuhan di dunia. Ya. Jadi itu adalah satu ringkasan yang sangat penting daripada buku Keluaran. Kemudian masuk ke imamat. Okay. Ini dalam pelajaran kita tidak dibahas, ya, tetapi kita coba lihat informasi tambahan apa yang diberikan oleh yang tidak diberikan di atas gunung, ya. Kemudian kita lihat panggilan Tuhan dan mulai memberikan akan segala macam perintah kepada orang Israel, oke? Jadi apakah pentingnya semua upacara, hukum dan peraturan yang diberikan dalam buku imamat? Nah, ini adalah satu perkara yang bagus sekali untuk dibahas itu, supaya mereka dapatkan keselamatan itu melalui Yesus Kristus. Kemudian kita bisa melihat bagaimana mereka perlunya menurut akan segala hukum Tuhan untuk melindungi mereka, supaya mereka dapat lebih sehat, supaya mereka lebih panjang umur, supaya mereka berbahagia. Hukum itu diberikan kepada mereka. Kemudian ada kata berikan ringkasan hukum buku imamat dalam satu kalimat. Kira-kira apa? Ya, saya berikan ringkasan di sini. Yesus adalah inti daripada semua hukum upacara dan peralatan dari bait Allah. Kalau kita mengerti ini dan alami dalam kehidupan sehari-hari, maka kita merasakan kebenaran Yesus melalui hidup kita. Jadi, sebab semua upacara, apanya, dombanya, imamnya, atau peralatannya, semuanya itu mengabarkan tentang apa? Tentang Yesus Kristus. Ya. Jadi, Yesuslah merupakan suatu inti daripada buku imamat. Kemudian tentang buku bilangan, ya, kita harus cepat ini, tetapi masuk saja kepada apa yang terjadi dengan yang tertulis itu bilangan, ya. Israel memberontak sebab laporan pengintai, pemberontakan di Korah, pemberontakan sebab kesukaran hidup. Berikan ringkasan daripada buku bilangan dalam satu kalimat, ya. Jadi ini salah satu intinya, kegagalan mereka untuk percaya sampai mereka harus berkelana untuk 40 tahun di padang belantara. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Ketidakpercayaan mereka terus-menerus terjadi dengan berbagai pemberontakan. Namun Tuhan tetap mengasihi mereka, memberikan pengampunan, dan mereka harus tetap menanggung risiko dalam pelanggaran mereka. Atau satu kalimat, perjalanan orang Israel dari Mesir ke Kanaan jadi lambang perjalanan umat Tuhan dari dunia ini ke dunia baru. Jadi itu Anda bisa asing, dan mungkin ada pandangan-pandangan yang lain dari anggota kelas, ya. Oke. Nah sekarang, nah ini kutipan ini boleh dibaca Peggy, kutipan daripada Roh Nubuat. Perintah agar Israel jangan memasuki Kanaan selama 40 tahun lamanya
merupakan satu kekecewaan yang amat menggetirkan bagi Musa dan Harun, Kaleb dan Joshua. Tetapi tanpa persungutan mereka menerima keputusan ilahi. Tetapi mereka yang telah bersungut-sungut atas perlakuan Allah terhadap mereka dan menyatakan bahwa mereka ingin kembali ke Mesir, menangis dan meratap pada waktu berkat-berkat yang telah mereka tidak abaikan itu ditarik dari mereka. Mereka telah menangis tanpa alasan, dan sekarang Allah telah memberikan sebab untuk menang. Jikalau mereka telah meratap karena dosa mereka pada waktu itu dinyatakan kepada mereka dengan sebenarnya, maka hukuman ini tidak akan diucapkan. Tetapi mereka meratap karena hukuman itu. Kesedihan mereka bukan merupakan satu penyesalan, dan hukuman mereka tidak dapat diubahkan. Dan itulah yang telah terjadi kepada mereka, ya. Nah, dengan semua informasi, ya, sekarang kita sudah lihat inti daripada semua 4 buku yang pertama. Kemudian kita masuk kepada bagian yang terakhir, yaitu panggilan untuk belajar. Dengan semua informasi yang telah diberikan oleh Musa dalam 4 buku Musa yang pertama, mengapa dia harus tambahkan buku ulangan? Ya, jadi kita coba lihat ulangan 32 ayat 46 dan 47. Ya. Berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu, dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Oke, jadi itulah yang dikatakan, ya, supaya mereka setia akan segala perkataan hukum Taurat itu. Ya, apakah relevansinya sejarah ini untuk kehidupan kita sekarang? Jangan lupa apa yang tertulis di masa lalu itu menjadi satu pelajaran untuk kita. Kemudian sama seperti orang Israel yang harus adakan perjalanan dari Mesir ke Kanaan, begitu juga kita sedang adakan perjalanan dari dunia ini ke Kanaan yang baru. Ya, itu berarti bahwa kita sedang di dalam suatu perjalanan. Kemudian dengan sama seperti Tuhan itu memberikan hukum kepada orang Israel, Tuhan juga memberikan hukumnya kepada kita. Dan itu adalah Tuhan itu tidak pernah berubah tentang hukumnya. Itu adalah satu perkara yang berlaku sekarang ini sebagai standar kehidupan, bukan oleh sebab diselamatkan oleh sebab hukum, tetapi oleh sebab kita memberikan sambutan kepada kasih Allah. Baik, apakah tandanya bahwa buku Ulangan adalah buku yang harus dipelajari oleh umat Tuhan di akhir zaman? Baik, kita lihat Ulangan 6 ayat 6 dan 7. Ya, Nofri. Yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Oke, apa artinya ini? Ya, ini berarti Tuhan harus mengajarkan kita bukan hanya dengan kata-kata. Kita harus selalu berulangi. Kemudian itu berarti Tuhan mau supaya kita juga mengajar dengan teladan kehidupan kita. Ya, jadi apa yang kita dengar, ya, itu haruslah kita hidupkan dan kita bisa ajarkan kepada mereka melalui kehidupan kita. Itu satu hal yang sangat penting. Nah, buku Ulangan adalah buku yang sangat berkuasa untuk belajar hukum Allah. Buku Ulangan sangat ditinggikan oleh masyarakat Yahudi, ya, dan juga Kristen sebagai salah satu buku terbesar dalam Alkitab. Ini adalah buku yang menyebutkan Shema Israel. Oh, dengarlah of Israel, Allah itu Esa. Ingat Ulangan pasal 6 ayat 4, dasar teologia daripada orang Yahudi. Dikatakan bahwa buku Ulangan paling banyak dikutip dalam Perjanjian Baru. Berapa kali? 80 kali. 3 buku yang terbanyak dikutip oleh Yesus adalah apa? Mazmur, Yesaya, dan Ulangan. Dengannya Yesus juga mengutip dari buku Kejadian misalnya. Tetapi yang paling banyak paling banyak dikutip Yesus adalah Ulangan dari seluruh buku Musa itu. Ya,
Jadi buku penting untuk umat Tuhan sekarang juga sebab dalam perjalanan ke Kanaan surgawi. Ya, ingat judul pelajaran kita. Apa pelajaran kita? The present truth in Deuteronomy. Ada kebenaran masa kini untuk umat Tuhan di akhir zaman. Ya, jadi misalnya kita ambil contoh, ya hukum kesehatan, ada di situ, ya, sama seperti ada di dalam buku Imamat pasal 11, ya 10 hukum ada di situ, hukum kasih ada di situ. Jadi itulah satu perkara yang kita akan pelajari, ya, yang sangat penting. Baik, makanya Mrs. White katakan dalam Adventist Review, ini di dalam 31 Desember 1903, the book of Deuteronomy should be carefully studied by those living on the earth today. Jadi buku ulangan haruslah dipelajari dengan hati-hati untuk mereka yang masih hidup di mana di dunia ini sekarang ini, ya. Jadi itu adalah satu kalimat yang sangat penting sekali. Jadi itu menunjukkan tidak cukup untuk mendengar dan belajar dari firman kita. Kita harus hidup sesuai dengan apa yang kita pelajari. Jadi bagikan sukacita Anda oleh sebab menurut kehendak Allah. Jadi bagikan, ya, oleh sebab berkat-berkat Tuhan, ya, saudara-saudara telah diberkati Tuhan, ya, oleh kita percaya oleh sebab pimpinan Tuhan, ya, dalam memberikan sambutan kepada kasih-Nya. Ini satu aplikasi yang penting. Kemudian perbedaan terpenting antara Tuhan dan manusia adalah apa? Apa yang Tuhan katakan akan terjadi. Berikan contoh dalam dunia politik atau sejarah dan hidup Anda sendiri mengenai perbedaan antara kata-kata dan tindakan. Ya. Politik janji-janji, ya, tetapi tidak diikuti. Dalam sejarah begitu banyak sekali orang yang, ya, mungkin pintar berkhotbah atau berpidato, tetapi tidak menghidupkan pidatonya atau janjinya. Atau Anda sendiri, ya, sering kita berkata, Tuhan saya mau setia. Kemudian sering kita tidak setia. Orang Israel juga, aku semua yang kau katakan kami akan turut. Tetapi apa? Mereka dalam 40 hari mereka sudah melanggar. Padahal mereka baru terima hukum Tuhan. Baru diberikan itu hukum Tuhan, mereka apa yang Tuhan katakan kami akan turut, tetapi mereka langsung melanggar. Jadi itulah perbedaan antara Tuhan dengan manusia. Itulah sebabnya kita memerlukan kuasa Tuhan di dalam menurut akan beritanya. Sementara penurutan adalah inti dari Alkitab. Apakah yang membedakan hal ini dengan legalisme? Apa bedanya? Legalisme merasa bahwa dengan menurut kita selamat, ya. Jadi kita begitu teliti dalam penurutan, ya, tidak boleh ini, tidak boleh itu dan sebagainya, saya memikirkan bahwa kita selamat dengan itu. Padahal, ya, penurutan tidak akan menyelamatkan kita, ya. Mengapa? Sebab bagaimanapun baiknya kebenaran kita itu hanya seperti kain kotor saja. Kita diselamatkan hanya sebab anugerah Allah. Tetapi mereka yang menurut anugerah, yang menerima anugerah Allah harus mendapatkan keselamatan. Saat ini, bagaimana kita sebagai anggota gereja Mahasiswa Henry VII melihat diri kita dalam hubungannya dengan dunia ini? Ya, apakah persamaan yang ada di antara kita dan Israel kuno? Lebih penting lagi, tanggung jawab apa yang diletakkan pada masing-masing kita sebagai pribadi dari persamaan ini. Jadi banyak persamaan kan perjalanan, tetapi Tuhan merencanakan orang Israel itu jadi saksi. Makanya diletakkan di tempat yang paling strategis di dunia, ya, yaitu di antara 3 benua, ya, Eropa, Asia, dan Afrika, supaya mereka jadi saksi, tetapi mereka gagal. Akibatnya bukan saksi, tetapi mereka jadi siksa. Dan tanggung jawab kita adalah supaya kita menjadi saksi, ya, di mana saja kita berada dan juga menunjukkan kasih-Nya kepada orang lain. Baik, saudara-saudara sekalian, saya lihat sudah lebih dari 45 menit. Dari question and answer. Oke. Silakan, ada pertanyaan. Iya, terima kasih Pendeta Kuntaraf atas paparannya pada malam hari ini. Nah, pendeta harus banyak minum dulu, ya. Jadi sambil menunggu pendeta minum, saya akan persilakan teaser dari Oral Channel berikut ini.
Baik, terima kasih untuk acara pada hari Minggu mendatang jam 8 pagi atau sudah berubah ke jam 9? Oke, sudah berubah ke jam 9 pagi. Judulnya Yesus Datang Tahun 2027. Nah, narasumbernya adalah Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Pastikan kita semua mengikuti pelajaran ini. Ini sangat menarik. Banyak orang yang bertanya ya, dan orang sudah menghitung-hitung sendiri. Demikian ya, Pendeta. Jadi Benar. Sangat menarik sekali ini, ya. Bagus kalau kita mengetahui apa yang telah terjadi, ya. Ada ramalan yang terbaru adalah Yesus datang tahun 2027. kita ikutan menghitung ya. Dan kemudian Hitungnya dari tulisan Mrs. White loh. iya, jadi pastikan hadir dengan passcode Zoom ID 99980002377, passwordnya 777777. Tujuhnya ada 6 kali ya. Jam 9 pagi. Oke, kemudian malamnya jam 8 malam seperti biasa Hope for Today ya. Who is Jesus? Dan ini berbahasa Inggris. Jadi pastikan kita semua mengikuti dengan narasumber yang sama nih. Kebetulan hari Minggu Pendeta Kuntaraf pagi sore. Pagi malam rupanya karena jam 8 malam. Baik, semua diundang untuk mengikuti pelajaran yang sangat baik ini. Nah, tiba saatnya sekarang untuk ruang tanya jawab. Saya belum lihat ada yang raise hand di sini. Ya, hari ini sepi pertanyaan nih Pendeta, kita bisa selesai cepat nih kalau begitu. Jadi ada pertanyaan, hanya 2 penanya ini. Jadi kalau ada orang yang mau bertanya, wah langsung ada 2 partisipan raise hand ya. Ini dari Ibu FIPO, ini ada satu pengalaman di sebuah gereja ya. Di situ ada 2 kubu ya, ada 2 kubu, kemudian tidak saling menyapa ya, kemudian soal warisan dan sebagainya. Dan ternyata ini karena gini, untuk kasus yang dituliskan oleh Ibu FIPO, sebenarnya kami tidak ingin membacakannya karena ini terlalu menjurus kepada orang nanti akan tahu siapa mereka ya. Jadi mungkin yang akan dijawab pertanyaannya oleh pendeta adalah kalau di gereja itu ada 2 kubu. Setiap sahabat kelompok-kelompok begitu dan tidak mau berdamai, itu bagaimana pendeta? Sesuai dengan ayat hafalan kita, yaitu barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Mungkin itu. Sesuatu perpecahan terjadi ya oleh sebab hubungan kita dengan Yesus yang renggang. Sebab kalau kita lebih dekat kepada Yesus, maka kita dapat lebih mengasihi, lebih rendah hati, lebih menerima satu sama lain, kemudian lebih ramah tamah satu sama lain, dan lebih suka untuk melayani satu sama lain. Jadi dalam hal ini ya, kalau saya jadi pendeta ya, maka yang dapat buat adalah ya melawat bersama-sama, kemudian dalam khotbah kita menekankan tentang hubungan dengan Yesus Kristus ya. Jadi dengan hubungan dengan Yesus yang erat, maka kerohanian akan berkembang. Kalau kerohanian berkembang, maka orang akan bisa mengasihi musuh sekalipun. Ya. Jadi apalagi di gereja, kan di gereja yang berlawanan pendapat itu bukan musuh. Ya. Ini kalau musuh itu yang betul-betul menganiaya dan segalanya. Yang menganiaya sekalipun kita harus kasihi. Ya. Jadi itu satu hal yang sangat penting ya untuk memupuk kasih sayang kepada Tuhan, maka kita akan mengasihi satu sama lain dengan sendirinya ya. Suka. Jadi ajar mulai mendoakan satu sama lain. Sementara mendoakan orang lain, maka kita pun jadi apa? Berubah. Okay. Jadi saya rasa itu yang sangat penting ya
yang harus digiatkan itu hubungan dengan Tuhan. Terima kasih Pendeta Kuntara jawabannya, dan berikutnya adalah dari Gillian Samson. Izin bertanya Pendeta, ada tulisan di dalam buku Sekolah Sahabat kita menyatakan bahwa bagi Alkitab, sejarah bukanlah aliran mekanis dari kejadian sebab akibat. Sebaliknya ini adalah hasil dari kehadiran dan tindakan Allah yang berkelanjutan. Mohon penjelasannya Pendeta. Iya. Kenapa yang dimaksudkan ini adalah ya ada teori kejadian tentang ciptaan dunia itu ya, yaitu datangnya dari apa yang disebut Big Bang Theories. Ya, pernah dengar ya, terjadi goncangan-goncangan dan sebagainya, akhirnya muncul jadi bumi ini. Ya. Kemudian jadi sebab arti sebab akibat di sini adalah ya terjadinya dunia ini, ataupun juga terjadinya manusia itu ya oleh sebab perkembangan daripada sel-sel dan sebagainya sampai sesudah jutaan tahun, maka terjadilah apa namanya manusia akhirnya yang akhirnya datangnya daripada orang utan. Ya. Nah, dikatakan bahwa ini adalah hasil daripada pekerjaan Tuhan, artinya kita bukan secara kebetulan, tetapi Tuhan telah merencanakan penciptaan manusia, kemudian Tuhan melaksanakan apa yang menjadi rencana, ya. Kemudian dalam keadaan yang seperti yang Tuhan kasihi telah menciptakan manusia dan merencanakan untuk manusia, namun manusia tetap jatuh, tetapi Tuhan tetap mempunyai suatu rencana untuk menebus manusia dan membuka jalan supaya manusia mendapatkan keselamatan. Kita lihat ini adalah tindakan daripada Tuhan yang mengasihi manusia. Ya. Jadi itulah sebabnya kasih Tuhan itu adalah kasih, Dia yang mengatur, merencanakan segala sesuatu. Kalau manusia sampai meninggalkan Tuhan, itu oleh sebab dia punya kekerasan hati dan pilihannya sendiri. Ya. Dan dengan senyara di dalam tindakan itu ada faktor sebab dan akibat. Kalau seorang tinggalkan Tuhan, maka ya yang terjadi adalah dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Ya. Sebab Tuhan itu adalah sumber kehidupan, Tuhan itu sumber kesehatan, Tuhan itu sumber damai, sumber kebahagiaan. Lebih jauh daripada Tuhan, kita lebih tidak bahagia, lebih tidak ada damai, lebih banyak masalah. Namun kembali untuk ciptaan Tuhan, manusia itu bukan oleh sebab hukum sebab akibat, tetapi oleh sebab Tuhan merencanakan segala sesuatunya. Mudah-mudahan sudah menolong. Baik, terima kasih Pendeta jawabannya. Dan yang bertanya ID untuk acara bukan besok, hari Minggu. Hari Minggu pagi jam 9. Saya sudah tulis ID-nya di chat. Mungkin nanti minta tolong Saudara Daniel kalau bisa mengirimkan linknya. Baik, pertanyaan berikutnya saya akan bacakan dari keluarga Maromon. Apa yang menyebabkan maksudnya bangsa Israel selalu berbuat dosa, padahal mereka tahu betul kalau melanggar konsekuensinya mati? Iya. Kapan kita mulainya? Ya, dari Israel. Ya, mulai daripada Adam dan Hawa. Ya, dalam lingkungan yang sempurna. Ya, mereka berdosa. Ya, kenapa? Sebab mereka lebih percaya kepada setan daripada kepada Tuhan. Nah, mereka keluar daripada Mesir. Ya, kenapa mereka selalu berbuat dosa? Oleh sebab mereka lebih memikirkan diri mereka sendiri daripada ya memikirkan akan rencana Tuhan ya untuk mereka. Jadi mereka memikirkan, wah di Mesir walaupun kerja keras kita masih ada daging, jadi mereka punya kepengen, jadi selera pribadi. Kemudian mereka ngomel dan sebagainya, menggerutu selalu, mereka telah terus melanggar dan sebagainya. Ya. Salah satu faktor oleh sebab unsur manusia itu mempunyai apa yang disebut sinful inclination, ya.
yaitu kecenderungan manusia untuk berdosa. Apa itu kecenderungan? Saya ambil contoh ini, pulpen. Kalau saya lepaskan itu dia akan jatuh. Ya. Jadi manusia itu ya akan selalu cenderung untuk jatuh ya kalau dia tidak bergantung kepada Tuhan. Makanya seorang harus mengambil waktu dengan Tuhan ya. Jadi jikalau engkau tinggal di dalam aku, engkau akan berbuah banyak. Jadi mengambil waktu dengan Tuhan, maka Tuhan itu begitu berkuasa sehingga memberikan kekuatan kepadanya untuk selalu menang. Oke. Jadi tetapi sering juga kita sesudah menang langsung kita merasa, oh oleh sebab saya lah saya menang, oleh sebab saya setia ya, oleh sebab saya setia ya, jadi saya dipilih oleh ketua jadi ketua. Ya, oleh sebab saya setia ya, jadi kita pikirkan dengan saya ya. Sifat saya, I adalah sifat Lucifer ya. Jadi jangan lupa, jangan sampai kita juga terjebak kepada suatu kelemahan. Oke. Jadi segala sesuatu kehidupan kerohanian adalah hasil daripada Tuhan bekerja dalam diri kita. Kalau gitu Tuhan yang harus mendapatkan kredit ya. Kita hanya dengan dengan mempunyai komunikasi dengan Tuhan, kekuatan daripada Tuhan, kita bisa menang ya. Jadi soal memilih makanan yang ataupun memilih jodoh yang baik atau memilih untuk menurut, itu adalah hasil daripada Tuhan yang bekerja dalam diri kita sehingga kita boleh menghasilkan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ingatlah, renungkanlah waktu, ambillah waktu untuk merenungkan kasih Tuhan yang ajaib, yang luar biasa. Kematian Tuhan di kayu palang, perjalanan dari Getsemani menuju ke Golgota. Ambil waktu, renungkan itu, maka ya akan terbentuk ya keinginan untuk tetap menurut Tuhan, kemudian akan lebih cepat kasih itu terbentuk dalam hidup kita. Baik, terima kasih Pendeta Kuntaraf jawabannya, dan terima kasih bagi mereka yang bertanya dan sudah merasa puas dengan jawabannya. Sekarang saya akan panggilkan yang raise hand. Di sini ada Bapak Adri Kaunang. Iya, bisa di spotlight Pak Adrinya. Selamat sahabat Pak Adri, apa kabar? Selamat sahabat Ibu Peggy. Baku dapat lagi ini. Pak Pendeta. Dari mana ini Bapak Kaunang? Biasa di Warakas kita, Jakarta Utara, Pak Pendeta. Warakas. Jakarta Utara. Okay. Iya, Pendeta. Biasa kita kaum awam yang selalu ingin memperoleh makanan rohani yang lebih lezat, Pak Pendeta. Boleh ya, Pak Pastor? Sahabat juga. Pak Pendeta, ini kelihatannya untuk umat yang sisa kelihatan di zaman modern ini. Kira-kira apakah legisme ini bukan legalisme? Legisme ini sehubungan dengan buku Keluaran pasal 32, 45, 46 berlaku di gereja kita, atau ada resep-resep supaya menangkal supaya legisme ini tidak ada, Pastor? Kira-kira gimana? Ini minta pandangan. Dan ini juga resep bagi umat yang sisa. Kata legisme ini, Pendeta, dikaitkan dengan hukum dalam buku Ulangan pasal 32 ini, Pendeta. Menurut Pastor, kira-kira supaya umat yang sisa ini tidak terbabit opininya masuk ke ranah itu, supaya ada solusi gimana, Pak Pendeta? Kira-kira. Seperti kita ketahui, sedangkan di gereja Advent juga ya, termasuk di PGSSI, karena di sini ada orang yang mengatakan bahwa penurutan itu adalah suatu penurutan ya, dan itu adalah sesuatu perkara yang bersifat legalis ya. Nah, ini sudah menjadi suatu permasalahan yang cukup lama ya. Dan itu yang menyebabkan sampai pekabaran tahun 1888 itu Tuhan berikan ya kepada Ellen G. White, A.T. Jones, dan Wegener, oleh sebab banyak orang yang sudah serba legalis. Dan sudah lebih daripada 100 tahun daripada pekabaran 1888, namun tetap juga banyak orang yang memikir bahwa keselamatan itu banyak tergantung kepada dia punya perbuatan. Nah, dalam hal ini perlunya sesuatu hal yang kita sebut pendidikan, ya, pendidikan.
jangan jauh-jauh. Saya sendiri secara pribadi ya dulu itu oleh sebab saya dari gereja Pantai Costa, pokoknya sudah percaya kepada Tuhan, ya. Kemudian dapatkan pekabaran Advent, wah inilah dia. Jadi saya merasa bahwa dengan Sabat saya dapat selamat. Namun sementara saya sudah belajar dan sebagainya, pekabaran 1888 ya dan sebagainya, maka tiba kepada satu kenyataan bahwa memang kita tanpa Tuhan itu tidak berdaya apa-apa. Jadi kembali penekanannya ya di jemaat ataupun tugas daripada pendeta untuk memberikan sesuatu khotbah, masukan atau pelajaran bahwa tanpa Tuhan kita tidak berdaya apa-apa ya. Bahas Matius pasal 5, Yohanes pasal 15 ya. Ayat 3 sampai 5 atau dari 1 sampai 5. Kemudian merenungkan hanya melalui ya iman saja ya, Efesus 2 ayat 8 dan 9 ya. Kemudian kita coba lihat sedangkan 10 hukum ya waktu diberikan itu ya sebetulnya banyak orang yang lupa kepada preambul. Ya. Kita ambil contoh. Mari kita lihat misalnya Keluaran pasal 2. Oke. Yang sering kita baca mulai dari ayat keberapa? Ayat yang ketiga kan? Yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu yang kita sering baca. Lupa ya, mulainya itu ayat 1. Katakan, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dan dari tempat perbudakan. Jadi, apa yang menyebabkan mereka harus menurut? Sebab Tuhan sudah melepaskan mereka dari tanah perbudakan. Nah, jadi begitu juga dengan kita sudah dilepaskan dari perbudakan dosa, ya. Oleh sebab kita sudah dilepaskan dari perbudakan dosa, maka kita harus menurut, ya, yaitu sudah terima pengorbanan Yesus di kayu palang dan kita harus menurut. Menurut bukan untuk supaya selamat, sebab kita sudah selamat. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, ya, yang telah menyelamatkan kita, ya, yang daripada perbudakan. Nah, inilah satu poin yang sangat penting ya untuk kita ingat. Jadi melalui pendidikan, pengalaman, maka kita tidak mau mengecewakan Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita, kita mau menurut Tuhan. Ya, jadi ya kita tetapi bangun lagi. Tetapi kenapa yang menyebabkan kita bangun? Menyebabkan kita bangun sebab Tuhan begitu mencintai kita. Tuhan mau supaya kita dibangunkan selalu. Ya. Jadi kita diingatkan kembali ya melalui pendidikan, melalui khotbah, melalui renungan dan sebagainya bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita, dan Tuhan adalah kasih yang tetap menjangkau kita. Jadi kita mengecewakan Tuhan dan kita mau menurut akan Tuhan selalu. Mudah-mudahan sudah menolong Pak Andri ya. Terima kasih Pak Pendeta. Shalom, selamat Sabat. Shalom. Selamat Sabat Pak Adri. Iya. Terima kasih. Salam untuk jemaat Warakas. Iya. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Iya. Selanjutnya yang resign dari Bapak James Tambuun. Silakan Pak James Tambuun. Shalom, selamat malam Pak Pendeta Kutara, Bu Peggy. Selamat malam, selamat Sabat. Sabat ya. Saya mau bertanya di pelajaran hari Minggu Pak Pendeta yang bagian bawah. Sangat menarik sekali. Di bawah ini ada tulis di alinea bawah ini. Mengapa ayat-ayat berikut ini masuk akal hanya jika dalam konteks kebebasan dan risikonya terkait dengan kasih? Saya lihat di Yesaya 14 dan Yeskel 28, Wahyu 12 itu cerita tentang Lucifer.
setelah saya baca, pertanyaan saya timbul, pendeta. Itu Lucifer ada di surga, kok ada tiba-tiba dia punya perasaan rasa begitu, dari mana sumbernya, pendeta? Ini kan saya baca di dalam Yeskiel 28 ayat 15. Engkau tak bercelah di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Itu kan ini di surga, pendeta, ya kan? Yang maha kudus. Tidak ada, saya kira, kecurangan di sana. Ada iri hati, dengki. Kok tiba-tiba ada muncul perasaan begitu di tiga konteks ini? Saya lihat sama dia. Itu bagaimana dengan kita bisa menanggapi, pendeta, itu? Saya nggak nyampe, saya awam begini nggak nyampe. Terus pertama, yang kedua saya rindu sekali, pendeta. Ada lagi sama dengan Pak Kaunang tadi udah tanya yang pertanyaan kedua di pertanyaan hari Jumat. Saya tapi di pandangan yang lain. Saya sering berdialog dengan orang-orang Kristen yang lain. Mereka bilang itu keselamatan itu kasih karunia. Jadi yaitu akhirnya kasih karunia itu mereka udah terbuai dengan itu, tanpa itu usahakan kalau baru saya kan tahu dengan kasih karunia kita sudah selamat, kita harus menurut Rasul Paulus kerjakan keselamatan itu. Tetapi kadang-kadang ya kita terbentur dengan argumen itu kita udah selamat, kita diselamatkan bukan perbuatan atau untuk Taurat itu. Jadi saya punya pandangan, pendeta, mungkin salah. Jadi saya tanya nih, pendeta kan dan narasumber yang sangat kompeten. Jadi saya kira saya punya pandangan begini, pendeta. Keselamatan itu kasih karunia, iman dan penurutan, itu satu bingkai yang nggak bisa dipisahkan. Benar itu atau salah itu? Itu dua pertanyaan, pendeta. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak James. Oke, yang pertama, ya. Sama seperti bukan hanya di surga, ya, tetapi juga di Taman Eden, ya, kan semuanya serba indah, ya. Kok Adam dan Hawa artinya bisa jatuh, ya. Lucifer juga di surga, ya, semuanya serba sempurna. Kok mereka bisa jatuh, ya. Poin yang sangat penting ialah bahwa Tuhan tidak akan mengambil dari kita hak untuk memilih. Ya. Jadi oleh sebab the power of choice, ya, yaitu Tuhan memberikan kepada manusia kuasa untuk memilih, ya, itu diberikan bukan hanya kepada Adam dan Hawa, tetapi juga kepada Lucifer. Kalau kuasa untuk memilih, artinya orang itu bisa memilih untuk menurut, dia juga bisa memilih untuk melanggar. Ya. Nah, kenapa harus diberikan kuasa untuk memilih? Sebab Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu robot. Kalau robot, ya kita atur aja buat, ya, I love you, ya, I love you. Dia bisa katakan I love you, my father. Oke. Jadi dia katakan I love you, tetapi apa? Diatur, ya. Nah, Tuhan tidak jadikan kita robot, ya. Tuhan jadikan kita sebagai manusia yang mempunyai hak untuk memilih. Jadi kalau kita katakan I love you, Tuhan menurut, ya, artinya kita menurut itu oleh sebab pilihan kita untuk menurut. Oke. Nah, oleh sebab kita mempunyai hak untuk, artinya sementara surga itu penuh dengan keindahan, tetapi semua ciptaan itu Tuhan tidak jadikan sebagai robot. Tuhan jadikan sebagai makhluk yang bisa menurut ataupun bisa melanggar. Nah, apa yang mereka lihat pada waktu itu seperti ini, ya, Tuhan berkuasa, ya, luar biasa, ya. Saya ini, ya, di bawah Tuhan, ya. Jadi timbullah dalam dirinya saya mau seperti Tuhan, ya. Jadi artinya dalam dirinya yang sebetulnya sudah diciptakan oleh Tuhan, jadi dia mempunyai hak untuk memilih. Jadi dia sekarang melihat kepada dirinya daripada melihat kepada Tuhan. Nah, begitu juga dengan kita masing-masing. Kalau kita melihat kepada Tuhan, maka kita akan siap untuk menurut. Tetapi kalau kita melihat kepada diri kita sendiri, kita akan
Oke. Jadi itu satu hal yang sangat penting. Oke, itu adalah yang pertama. Yang kedua, kita diselamatkan dengan kasih karunia, ya. Kemudian kasih karunia itu satu paket dengan penurutan, ya. Itu kita harus berhati-hati, ya. Jangan tiba kepada satu keadaan, ya, di mana kita selamat oleh sebab kasih karunia dan penurutan. Itu berarti, ya, kita selamat oleh sebab kasih karunia, tetapi ditambah dengan penurutan. Kalau gitu ada kredit kita untuk bisa dapatkan keselamatan. Kita bisa katakan kepada teman-teman saudara itu, kita selamat oleh sebab kasih karunia yang menghasilkan perbuatan. Ya, dalam bahasa Inggris, salvation by faith that works. Jadi selamat oleh sebab kasih karunia yang menghasilkan perbuatan. Kenapa? Kalau hanya kasih karunia saja tidak perlu hukum, apakah itu berarti kita tidak? Apakah kita boleh tidak hormat kepada orang tua? Apakah kita boleh melanggar, membunuh ataupun berzina? Pokoknya kita diselamatkan oleh sebab kasih karunia. Enggak. Sebab karunia Tuhan, ya, kita mendapatkan keselamatan, dan keselamatan Tuhan itu mengajak kita untuk menurut. Jadi kita menurut oleh sebab kita sudah diselamatkan, bukan supaya kita diselamatkan, ya. Jadi harap ini saudara Tambubun, ya, dapat mengerti, dia punya konsep, ya, keselamatan hanya dengan kasih karunia yang menghasilkan penurutan, ya. Dan penurutan itu apa? Tuhan sudah berikan kepada kita, ya, termasuk hari Sabat, ya. Untuk apa? Untuk supaya kita bersekutu selalu dengan Tuhan. Dan banyak pembahasan tentang soal ini yang kita lihat sudah banyak, itu kami jawab segala argumentasi dari berbagai macam gereja di YouTube ada. Jadi ada lihat di YouTube ajaran Advent tentang keselamatan, ajaran Advent tentang hari Sabat, ajaran Advent tentang hari Minggu, ya, dan sebagainya. Ajaran Advent tentang makanan. Itu kami bikin rekaman khusus untuk itu, ada 15 judul, dan sekarang kita bikin lagi bukan ajaran Advent tetapi ajaran Alkitab tentang, baru saja 10 rekaman dan masih ada 20 lagi ya kita rencana untuk siapkan, ya. Jadi ajaran Alkitab tentang dan sebagainya. Itu melalui Hope Channel Indonesia, ya. Oke. Baik, terima kasih Pendeta. Terima kasih Pendeta, Bu Peggy. Ya, terima kasih. Semoga menjawab ya Pak James, ya. Terima kasih pertanyaannya. Iya, makasih. Oke, dan terima kasih untuk semua partisipan 202 yang masih bersama-sama kami. Pertanyaan selanjutnya ada di chat, saya bacakan dari Bapak Boy Refualu. Shalom, selamat Sabat. Pertanyaan, dosa apakah yang membuat bangsa Israel tidak masuk tanah Kanaan? Kalau kita lihat kepada apa yang kita pelajari, oleh sebab mereka tidak percaya kepada Tuhan, ya. Jadi waktu mau menyeberang, ya, ke seberang, artinya sudah dikirim pengantai, ya, pengintai, ya. Dikirim pengintai, ya, dan ternyata memberikan kabar-kabar yang membuat mereka ketakutan, ya. Sedangkan si Caleb dengan Joshua, karena Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita dan sebagainya, ya. Mereka coba memberikan kekuatan tetapi mereka semua ketakutan, ya. Jadi itu artinya mereka tidak percaya kepada Tuhan yang sudah membebaskan mereka dari Mesir. Bayangkan, mereka tidak bisa bikin mujizat di Mesir, kan, ya, hanya percaya saja. Jadi mereka tidak bisa membuat itu Laut Merah terbelah, hanya apa? Percaya saja. Mereka tidak bisa hidup di padang belantara 40 tahun. Apa yang mereka punya fungsi hanya percaya saja. Ya.
Tetapi waktu mereka mau menyeberang, mereka apa? Takut. Ya. Jadi oleh sebab mereka takut, ya, maka mereka akhirnya jadi memberontak, ya, dan sebagainya. Dan akhirnya mereka beredar-edar 40 tahun. Ya. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan boleh memberikan menjadi sumber kekuatan kepada kita di dalam menurut kehendak Tuhan. Oke. Iya, terima kasih Pendeta untuk jawabannya. Semoga bisa menjawabnya. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Iman A. Silalahi. Jas merah _2. Wah, apa ini jas merah? Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sejarah sering berulang. Kalau orang-orang Advent dianggap sebagai orang Israel rohani, bagaimana kita menjawab pertanyaan bahwa sebagaimana hanya 2 orang dari semua orang Israel yang lahir di tanah Mesir yang masuk tanah Kanaan, maka cuma sangat sedikit juga orang Advent yang akan masuk Kanaan Semawi? Ini mungkin pandangan bernada negatif, tapi bukankah EGW pernah juga bilang bahwa hanya 1 dari 20 yang bersedia untuk kedatangannya? Ya, Iman ini muridku yang baik. Kalau kita lihat kutipan, dengan seninya kita harus lihat bahwa itu kutipan harus sesuai dengan konteksnya. Ya, coba lihat kutipan itu 1 dari 20 itu pada waktu itu, ya, di mana banyak orang yang sudah banyak terlibat kepada keduniawian, kemudian mereka tidak terlampau mendengarkan, memperhatikan kepada kehendak Tuhan. Ini diberikan beberapa kali. Ada juga kutipan hanya 1 dari 10, ya, dan sebagainya. Nah sekarang, itu bisa terjadi sekarang, yaitu banyak orang yang terpengaruh dengan keduniawian, sekularisme, ya, dan materialisme, ya, atau berbagai macam kejatuhan dan sebagainya, sehingga mereka tidak akan sampai di tujuan. Bayangkan pada saat mereka, kalau kita lihat kepada bilangan pasal 22, 23, 24, ya, mereka sudah tinggal menyeberang, ya, sudah di Gilgal, ya, tinggal menyeberang saja, tetapi begitu banyak orang yang mati di situ. Kenapa? Sebab mereka bergendak dengan orang-orang Moab, ya, dan mereka mulai menyembah kepada Baal dan sebagainya. Jadi banyak orang yang sudah tinggal menyeberang saja, tetapi terjatuh oleh sebab kelemahan pribadi. Ya. Jadi sekarang, ya, yang ditanyakan adalah pertanyaan bagaimana hanya 2 saja. Ya. Nah, itu jumlah itu kembali adalah relatif, ya, tidak selamanya 1 dari 20, tetapi bisa saja lebih daripada itu, ya, atau kurang daripada itu. Jadi yang sangat penting itu, ya, bukan masalah jumlah, tetapi yang penting itu adalah, ya, tidak usah pikirkan tentang orang lain. Ya. Yang kita pikirkan adalah apakah saya bersedia atau tidak. Ya. Pengalaman dengan COVID-19. Ini kebetulan ini Ibu Peggy selalu bicara tentang COVID ini setiap Sabat sore. Ya. Nah, dari Rumah Sakit Advent. Ini menunjukkan bahwa hidup itu adalah tidak menentu, bukan? Ya. Orang bisa baik-baik sekarang, ya, kemudian apa? Meninggal. Ya. Saya pergi ke California untuk penguburan daripada pendeta Kartagi. Oke, saya bicara sana. Kemudian, ya, salah satu itu beliau meninggal juga oleh sebab COVID. Kemudian waktu ke sana, salah satu yang ketemu adalah Sister Satori, ya, Leni Satori. Kita ngobrol-ngobrol, dia kasih panada dan sebagainya. Ya, 3 hari lalu beliau meninggal. Ya. Padahal dia dengan istri saya akrab sekali, saling selalu kirim WA dan sebagainya, sampai akhirnya dia sakit, kemudian tidak tertolong lagi, kemudian meninggal. Suaminya baru saja
meninggal beberapa bulan yang lalu. Menantunya baru saja meninggal. Kita tahu bahwa umur manusia itu ya tidak pasti. Ya. Jadi oleh sebab umur manusia itu tidak pasti, ya. Pertanyaannya, apakah saya bersedia sekarang ini? Kapan saja Tuhan memanggil saya? Tidak usah tunggu, ya. Kapan, ya. Yang penting saya ini siap atau tidak. Oke. Dan kesiapan kita itu, ya, adalah berdasarkan hubungan kita dengan Yesus Kristus, ya. Bukan oleh perbuatan, tetapi oleh sebab kasih karunia Allah, dan kasih karunia Allah yang bekerja dalam diri kita yang menyebabkan kita ingin untuk menurut Tuhan. Jadi ambil waktu untuk selalu merenungkan, ya, begitu bangun pagi, ya Tuhan, puji Tuhan saya masih hidup, ya. Ya, dalam usia seperti saya sekarang ini yang sudah 70 lebih, ya, 74 tahun, kan sudah usia bonus, ya. Kita berbahagia kepada Tuhan, bersukacita sebab saya masih hidup. Oke, itu berarti Tuhan masih memberikan kesempatan untuk bersaksi, masih bisa dibicara di PGSSI atau di Obsesi Hati atau di Revelation of Hope. Oke, jadi sekarang, ya, itulah yang kita harus pikirkan. Apakah saya sendiri sudah siap? Kemudian apakah teman saya sudah siap? Apa keluarga saya sudah siap? Baru kita pikirkan itu. Kemudian bagaimana kita menolong mereka untuk menyiapkan diri, dan kesiapan itu berdasarkan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, jadi kalau kita tetap erat dengan hubungan Tuhan, maka ya tidak perlu khawatir mengenai masalah jumlah dan sebagainya. Pokoknya we are ready for His second coming, atau kapan saja Tuhan mengambil kita, ya, mengizinkan kita untuk meninggalkan dunia, kita sudah selalu siap. Boleh begitu, Ibu Peggy? Iya, amin. Terima kasih sudah mengingatkan kita semua, ya. Jadi angka-angka itu tidak perlu kita perhatikan, tapi hubungan kita sama Tuhan. Ini luar biasa, ya. Tips buat kita semua. Terima kasih, Pendeta Kuntaraf. Dan selanjutnya ada satu pertanyaan dari Refli. Tuhan pencipta maha tahu. Dia mengetahui akhir dari suatu awal. Bila demikian, kenapa Tuhan menciptakan Lucifer yang dia tahu suatu hari nanti akan melawan dia? Ini menarik nih pertanyaan ini. Nih, Tuhan tidak merencanakan, ya, Lucifer untuk melawan dia. Tuhan menciptakan dia untuk menjadi alat baginya. Ya. Tetapi Tuhan memberikan pilihan, jadi tujuannya adalah hak pilih. Ya. Ini sama juga dengan kenapa Tuhan menciptakan manusia, padahal Tuhan kan maha tahu. Ya. Bukankah Tuhan maha tahu bahwa Adam dan Hawa akan jatuh, tetapi Tuhan tetap ciptakan juga. Kenapa? Sebab Tuhan itu, cinta itu siap menanggung resiko. Jadi Tuhan di dalam kasihnya, ya, tahu, bukan berarti Adam dan Hawa akan jatuh, ya. Ya. Tetapi kalau jatuh, Tuhan sudah siapkan apa? Ya, dia punya jalan keluar, yaitu salah satu daripada kealahan, siap untuk datang ke dunia ini, menebus akan manusia, mati untuk manusia. Itulah jalan keluar. Jadi Tuhan siap menanggung resiko. Ya. Nah, Lucifer, ya, Lucifer dia melanggar di depan hadirat Allah. Dan sifat itu makin mengeras sampai dalam istilah yang kita sebut sekarang adalah satu sifat, yaitu dia sudah melakukan dosa yang tak berampun. Ya, kenapa dia berdosa di hadapan hadirat Allah dengan terang-terangan. Ya, jadi untuk keadaan demikian memang tidak ada lagi ampun baginya. Amin. Oke, mudah-mudahan. Ya, waktunya sebetulnya sudah habis, tapi saya mau memberikan kesempatan kepada Bapak Lasman Simanjuntak yang raise hand. Ya, masih ada Pak Lasman? Pak Lasman Simanjuntak. Ya. Oh, udah. Baik. Ya, ya, nunggu pasti ada. Terima kasih. Singkat aja. Tadi kan Pak Pendeta mengatakan katanya pelajaran ini yaitu untuk Israel yang dulu sama Israel rohani sekarang, yaitu
perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian, kita ke tanah surgawi. Tapi kenapa pendeta dalam pelajaran ini selalu tidak ada hal positif dari bangsa Israel? Ya, selalu negatif, selalu katanya melawan Tuhan, tidak menurut Tuhan. Jadi apa? Kalau negatif kita tinggalkan. Kira-kira positifnya apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ini, Pak Pendeta? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Lasman. Yang positifnya adalah Tuhan tetap mencintai mereka. Tuhan tetap kasih hukumnya. Ya. Jadi ya akhirnya mereka masuk juga ke Kanaan. Oke. Kemudian yang positif juga adalah di samping orang Israel masih ada Musa, ya, masih ada Harun, ya, masih ada Yosua, ya, masih ada Kaleb. Ya. Itulah hal yang positif, ya. Jadi waktu 10 pengintai yang lain, ya, yang namanya kita tidak hafal, ya. Tetapi kalau Kaleb dengan Yosua semua kita kenal ya namanya, ya. Jadi mereka kenapa? Sebab mereka positif, percaya kepada Tuhan. Jadi dalam setiap kelompok manusia kita masih dapatkan orang yang masih tetap setia kepada Tuhan. Itu adalah satu hal yang positif. Dan mereka yang percaya kepada Tuhan, menurut kepada Tuhan, akhirnya mereka dapatkan satu sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera yang jauh lebih besar daripada orang yang harus menderita ataupun mereka yang harus ya oleh sebab menggerutu dan sebagainya dan tidak menurut dan sebagainya, akhirnya mati dalam perjalanan. Ya. Jadi ya saya katakan bahwa yang positif adalah Tuhan itu cinta adanya, Tuhan itu kasih hukumnya, Tuhan itu punya rencana yang baik, dan ada orang yang masih menurut dan menyambut akan kasih Tuhan dan juga menjadi alat yang ampuh dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Terima kasih. Pendeta, Amin. saya Terima kasih Pendeta Kuntara, terima kasih Bu Peggy. Iya, terima kasih, puas ya Pak jawabannya ya. Pendeta, saya kasih juga, ini memang sudah lewat 5 menit, tapi boleh ini ada 2 pertanyaan dari Hero Bikwanto. Pak Hero Bikwanto masih bersama-sama kami kah? Kalau sudah tidak ada, masih ya? Oke. Shalom, pertanyaan, Allah tidak memaksa bangsa Israel untuk mengikuti Dia, dan Dia tidak ingin memaksa mereka. Bagaimana umat di akhir zaman ini, di zaman akhir ini, bisa memilih untuk menyembah Dia agar tidak terjadi pemaksaan, seperti di Wahyu 13 ayat 4 tentang menyembah binatang? Iya. Sampai sekarang kita bisa memilih untuk menurut, ya, dan atau melanggar, ya. Jadi tetap Tuhan berikan kepada kita pilihan. Hanya jangan sampai ini langsung dihubungkan dengan vaksinasi, ya. Jadi sebanyak orang yang katakan vaksinasi itu adalah tanda binatang, ya. Saya sudah bicara, saya tidak ingat lagi sudah berapa kali, ya, melalui Rumah Sakit Advent ataukah juga melalui Oral Channel atau distrik Bali dan sebagainya, ya. Ya. Jadi vaksinasi itu, ya, saya tidak sependapat dengan orang yang mengatakan bahwa itu tanda binatang, ya. Jadi vaksinasi, ya, adalah untuk menaikkan kita punya imunitas, ya. Jadi kalau itu dianjurkan adalah untuk kesehatan kita, ya. Dan sekarang ini sampai kepada berita kemarin, ya, kan yang mati ataupun yang mereka yang mendapatkan ini COVID-19, ya, itu masih cukup tinggi juga di sini kalau dibandingkan dengan Indonesia, ya. Jadi cukup tinggi, ya. Namun yang kena atau masuk rumah sakit dan sebagainya, ya, 97% adalah mereka yang tidak divaksin, ya. Ya. Jadi 97%, ya. Jadi kita bisa lihat kenapa yang divaksin juga ada yang kena, ya. Mungkin oleh sebab usia lanjut, dan oleh sebab usia lanjut itu kadang-kadang dia sudah makan obat-obatan, jadi obat-obat itu bisa jadi menetralisasi akan vaksin itu, ya. Jadi ada kemungkinan juga masih ini, tetapi pengaruhnya yang misalnya yang sampai harus masuk rumah sakit itu hanya bisa hanya 1 dari 50 orang,
Ya, ya. Jadi kemungkinan itu sangat kecil sekali. Ya. Jadi sampai di akhir zaman ini bicara tentang tanda binatang yang kita mengetahui sesuai dengan terang dari buku Wahyu pasal 12 atau 14 ini bicara tentang soal hukum Allah. Ya. Jadi ini adalah tanda binatang ini sehubungan dengan pelanggaran akan hukum Tuhan sebagai pencipta, yaitu soal masalah hari Sabat. Kita mempunyai hak untuk memilih pelihara hari Sabat atau kita lebih memelihara akan melanggar akan hukum Tuhan. Jadi tetap di akhir zaman ada pilihan. Oke, baik, terima kasih Pendeta. Ya, jawabannya jadi jangan takut divaksin. Nggak ada hubungannya ya. Ya, ini menarik sekali. Terima kasih Saudara Iman Silalahi ya, sudah mengatakan bahwa menarik sekali jawaban Pak Pendeta. Yang penting apakah diri sendiri percaya dan bersedia untuk kedatangannya. Terima kasih banyak. Terima kasih Saudara Iman. Ini pertanyaan terakhir dari Bapak Pendeta Yanto Wijaya. Selamat sahabat Pendeta Kuntaraf. Seberapa besar pengaruh bangsa campuran dalam kurung orang non-Israel yang ikut perjalanan ke tanah Kanaan, yang membuat orang Israel tidak masuk ke tanah Kanaan? Bagaimana dengan kita sebagai orang Israel rohani? Apa ada dengan bangsa campuran di gereja Advent? Wah, bagus dia ini pertanyaan dari murid saya ini, Pendeta Yanto Wijaya. Oke, memang pengaruh daripada bangsa campuran itu ya, yang tadinya orang Mesir tetapi mereka ikut oleh sebab kawin mawin atau mereka ikut ajaran daripada orang Yahudi ya, atau orang Israel, sampai akhirnya mereka ikut, dan pengaruh orang campuran itu ikut memberikan pengaruh sebab dosa itu adalah sesuatu yang menular. Ya. Jadi kita harus ingat ya, kalau kita meragukan seorang pendeta dan ngomong kepada yang lain, orang lain juga jadi ragu-ragu tentang pendeta. Oke, jadi gosip itu bisa menular dan sebagainya. Jadi pengaruh mereka cukup besar, memberikan pengaruh. Jadi akhirnya mereka yang lemah iman ikut terpengaruh dengan bangsa campuran ini. Akhirnya mereka ya menjadi terpengaruh lah gitu. Nah sekarang tentang orang Advent ya, ini kita semua adalah orang Israel rohani. Orang Israel rohani ini juga adalah, kalau disebut dari asal usulnya, kita dari bangsa campuran. Kita kan tidak ada orang Israel yang murni, artinya kecuali tulis buku ini itu Cliff Goldstein, ataupun yang tulis penuntun guru sekolah Sabat Dokan, ya itu memang orang dari Yahudi tetapi sudah jadi Advent. Tetapi Israel rohani yang percaya kepada Tuhan, ya kita semua datang dari latar belakang yang berbeda, berbagai gereja-gereja yang berbeda, ya. Jadi mungkin kalau misalnya mau diaplikasikan, mereka yang lahir Advent dengan orang yang Advent dari gereja yang lain, ya. Tetapi itu mungkin sesuatu perkara yang artinya persamaan yang tidak bisa kita pegang. Kenapa? Kita semua Israel rohani yang terima Yesus, kita adalah ya, yang lahir Advent atau non Advent ya, tetap ya adalah Israel rohani. Namun yang bercampur itu ya jangan dilihat daripada soal latar belakangnya ya, tetapi ambil daripada ideologinya. Ya, ideologinya sampai sekarang banyak orang Advent yang mungkin pengaruhnya sekularisme ya, atau materialisme ya. Jadi oleh sebab pengaruh materialisme, maka daripada tidak dapat untung, biarlah mereka berusaha pada hari Sabat. Kalau tidak ada usaha, baru masuk ke gereja. Ya. Jadi apa namanya? Secara ideologi, ya. Jadi kalau latar belakang dari agama dan sebagainya, ya mungkin juga ada suatu pengaruh oleh sebab seorang itu, misalnya dia dibaptiskan oleh sebab mau kawin. Jadi dia bisa mempengaruhi akan sang suami atau sang istri yang
asli dari Advent, kemudian memberikan pengaruh, ya. Jadi mempengaruhi apa? Ideologi tadi, oleh sebab dia mempunyai sekularisme yang kata, semua hari sama saya, biasa saya pun gereja hari Minggu dan sebagainya. Jadi dia memberikan pengaruh kepada orang yang sudah lebih lama Advent, ya. Jadi bisa saja itu terjadi, ya. Namun saat yang sama banyak juga orang yang justru dari luar, artinya bukan dari Advent, masuk Advent, dia bisa lebih kuat daripada yang keluar dari keluarga Advent, ya. Jadi dengan demikian itu tidak bisa menjadi satu dasar ukuran mengenai masalah siapa masuk bangsa campuran ataupun mana yang asli secara rohani, ya. Tetapi saya lebih cenderung untuk melihat dari segi ideologinya, ya. Jadi secara ideologi, ya, kadang-kadang orang itu juga misalnya saya ambil contoh keluarga pendeta, ya, misalnya oleh sebab terlalu biasa ditekan, ya, oleh sebab gaji kecil, ya, kamu nanti kalau sudah besar kamu harus ambil bisnis, ya, jangan seperti papa. Jadi pendeta, jadi hidup kita begini. Jadi pemikiran sekularisme itu masuk di mana? Di rumah sendiri. Oleh siapa? Bapaknya yang pendeta. Jadi itu bisa terjadi. Oke. Nah, ideologi ini bisa memberikan pengaruh kepada mereka yang sudah lebih lama dalam Tuhan, yang sudah lebih setia. Jadi yang menyebabkan mungkin banyak yang tidak siap, yang menurut saudara Iman Silalahi itu 1 dari 20. Oke. Ya. Jadi ideologi kita harus tetap difilter, ya, oleh kebenaran. Ya. Kita itu dapatkan informasi dari segala macam sumber, TV, buku-buku, internet, ya. Maka kebenaran harus bisa menyaring, ya. Menyaring itu informasi, ya. Ingat, kita zaman informasi, banyak informasi yang serba negatif ataupun yang menentang kebenaran kita yang kita dapat melalui internet, melalui video atau Zoom dan sebagainya. Kita harus bisa saring, ya, dan kita bisa terima, ya, kebenaran yang sepenuhnya yang berdasarkan Alkitab dan Roh Nubuat. Dan kalau kita mengikuti suara Tuhan dalam menurut ini, ya, maka kita bisa siap kapan saja Tuhan memanggil kita, kapan saja Yesus datang, dan kita punya hidup yang senantiasa bersukacita, kapan saja, di mana saja, ya, kita berada. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih penjelasan yang begitu lengkap dari Pendeta Kuntara pada malam hari ini, dan kiranya dapat menjawab, ya. Baik, waktunya sudah habis, sudah lewat bahkan 15 menit, dan bagi mereka yang masih mau akan materi pelajaran dari Pendeta Kuntaraf tadi dan rekaman ini, kami akan tetap kirimkan di grup PGSSI WhatsApp maupun Telegram. Nah, jadi tunggu ya malam ini supaya nanti bisa mendapatkan bahannya. Baiklah, kita akan tutup pertemuan ini tentunya dengan doa tutup. Kami mohon kesediaan dari Pendeta Yanto Wijaya untuk melayangkan doa tutup. Mana nih Pak Pendeta Yanto? Saya lihat ini saya berikan jawaban singkat kepada Fox Gerungan yang dari Bitung, ya, sebab sudah jauh-jauh dari Bitung, ya. Tanya, apa jaminan saat dunia baru nanti tidak akan ada Lucifer part 2 karena kuasa memilih kan tetap ada, ya. Jawabnya adalah Nahum pasal pasal 1 ayat yang ke-9, bahwa dosa itu tidak akan diulangi kembali, ya. Jadi artinya di surga kita tidak usah khawatir, tidak akan ada lagi Lucifer, sebab kita tahu sudah begitu banyak penderitaannya daripada manusia, maka oleh sebab dosa manusia atau siapapun tidak mau mengulangi akan kejahatan yang telah terjadi. Amin. Amin. Luar biasa. Ini satu pengharapan buat kita. Pendeta Yanto Wijaya ada di manakah? Ada Kak Peggy. Oh, oke. Tolong doa tutup Pendeta. Oke. Kita satu dalam doa. Iya. Tuhan Allah,
Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga, di malam Sabat yang suci ini, kami sebagian umat sudah mendengarkan akan pelajaran sekolah Sabat yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Kuntarap. Biarlah pelajaran ini Tuhan dapat benar-benar menjadi penuntun di dalam kehidupan kami, di dalam kami melangkah, sebab kami adalah bangsa Israel rohani yang sedang melangkah menuju kepada Kanaan Semawi. Pelajaran pada malam Sabat Tuhan yang suci ini Tuhan, biarlah dapat menjadi contoh kepada kami, agar kami tidak gagal di dalam kami melangkah. Kami tahu ya Tuhan, Tuhan akan segera datang. Biarlah Tuhan dapat membawa kami masing-masing secara pribadi lepas pribadi, kami sebagai suami, kami sebagai istri, kami sebagai anak-anak, mungkin juga ada orang yang di sekitar kami. Biarlah Tuhan dapat bawa kepada kami ke tempat yang indah di dalam kerajaan surga, dan kami akan hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Khusus hamba berdoa kepada hamba-Mu Pendeta Kuntarap yang sudah mengutarakan akan pelajaran sekolah Sabat. Tuhan peliharakan akan hamba-Mu ini. Biarlah di dalam pelayanan di mana saja berada, menjadi berkat kepada kami umat-umat Tuhan. Berkati dalam kesehatan, berkati dalam kerohanian, berkati dalam materi. Tuhan curahkan berkat yang limpah kepada hamba-Mu ini bersama dengan istri, bersama dengan anak dan mantu. Biarlah berkat Tuhan akan menjadi bahagian akan hamba-Mu ini. Begitupun kepada Ibu Peggy yang selalu menjadi moderator di dalam setiap acara seperti ini Tuhan. Berkat yang sama, kasih yang sama akan senantiasa bersama-sama dengan keluarga ini. Begitupun kami yang sudah mengikuti jumpa pada malam hari ini Tuhan. Biarlah kasih yang sama, berkat yang sama akan menjadi bagian kami. Pimpin kami sepanjang Sabat Tuhan yang suci ya Tuhan. Biarlah kasih Tuhan dapat bersama dengan kami. Terima berkat Sabat yang istimewa akan menjadi bagian kami. Terima kasih ya Tuhan. Ampunkan dosa kami ya Tuhan. Sebab doa ini kami alaskan di dalam nama Yesus sama berdoa. Amin. 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 Terima kasih Pendeta Yanto. Terima kasih. Berkati. Terima kasih Pendeta, terima kasih KPG. Terima kasih semua. Kepada Terima kasih Pak Pendeta. Florida Nainggolan yang sudah Terima kasih Peggy. Terima kasih Terima kasih Pendeta Kuntarap. Tuhan memberkati. Good night. Terima kasih. Selamat Sabat, Bapak Agus Riki. Oh, selamat Sabat. Selamat Sabat. Selamat Sabat. Selamat. Ya, terima kasih Heti, Linda, terima kasih. Baik, Ibu Luciana, terima kasih. Terima kasih Ibu Peggy juga. Selamat Sabat. Ya, Pendeta Mamahe, terima kasih. Sahabat Bu Peggy. Selamat Sabat. Irma, terima kasih. Boleh di-unmute, boleh saling menyapa satu dengan yang lain. Selamat Sabat.